Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. Rahmat Channel. Kali ini Mr. Rahmat akan memberikan pelajaran kelas 7 bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tapi jangan lupa like, comment, and share. Pertama, marilah kita buat kerangka berpikir mengenai hidup tenang. Untuk hidup tenang yaitu kita harus jujur, amanah, dan istiqomah. Dari jujur, amanah, dan istiqomah kita akan mencari arti dari jujur, amanah, dan istiqomah tersebut, hikmahnya dan perilakunya. Oke, lanjut. Pertama, berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, Inna sidqa yahdi ilal biri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menuju ke surganya Allah. Lalu apa hikmah yang terkandung dalam surah Al-Baqarah serta hadis Nabi tersebut? Marilah kita pelajari dengan seksama. Nah, anak-anakku, pesan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 tadi, pertama, bahwa perbuatan baik dan jahat tidak mungkin bisa disatukan. Yang keduanya yaitu jika ada kebenaran maka harus diungkapkan. Oke. Kemudian pesan dari Al-Hadis dari Abdullah bin Mas'ud tadi yang Rasulullah berikan, riwayat Bukhari Muslim, bahwa jika kita jujur maka Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Lalu hikmah dan manfaat berperilaku jujur itu seperti apa? Pertama, hikmahnya dapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Dan yang ketiga, dapat ketenangan hidup. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu berperilaku amanah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulah wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Nabi Muhammad SAW pun bersabda dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwa kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwa semua kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan seorang kepala negara pun adalah pemimpin, maka dia harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Nah, anak-anakku sekalian, pesan dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 yaitu jangan pernah berkhianat kepada siapapun, terlebih kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jika ada amanat, kita harus segera menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pesan hadis Nabi tadi, pertama, karena setiap kita adalah pemimpin, maka kita harus selalu bertanggung jawab. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya. Begitu anak-anakku sekalian. Lanjut. Nah, anakku, amanah itu dibedakan menjadi 3 macam. Amanah terhadap Allah, terhadap manusia, dan terhadap diri kita sendiri. Terhadap Allah itu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mentaati perintahnya seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, berbuat baik kepada teman, seperti itu.
Menjauhkan larangannya contohnya apa? Dilarang berkelahi, dilarang membuli teman. Kemudian amanah terhadap manusia. Contohnya seperti apa? Nah, ketika kita dititipkan pesan atau barang pada orang lain, maka kita harus segera menyampaikannya. Dan amanah terhadap diri kita sendiri seperti apa? Contohnya menjaga diri dari makan makanan yang bergizi dan selalu berolahraga agar badan sehat, tetap semangat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, hikmah dari perilaku amanah itu apa sih? Hikmahnya pertama, dipercaya banyak orang, kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, dan hidup akan sukses dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita menjaga dan mengembalikan titipan orang, menjaga rahasia, kemudian tidak menyalahgunakan jabatan, kemudian memelihara nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian dengan istiqomah? Ya, istiqomah adalah sikap teguh kukuh pada pendirian, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi, dia tidak mencela-mencela. Maksudnya apa tuh? Ya, tidak berkata A dan tidak berkata B, tetapi dia teguh. Jika dia A, maka harus A. B, harus B. Begitu, dan seterusnya. Hikmah kita beristiqomah apa sih? Pertama, Allah akan menjauhkan diri kita dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, kita akan selalu mendapat kesuksesan hidup karena tekun dan ulet. Yang ketiga, kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku istiqomah dalam keseharian gimana? 1. Kita melaksanakan sholat tepat waktu. Itu istiqomah. Belajar terus-menerus hingga paham. Itu istiqomah. Mengikuti peraturan yang ada dan benar. Itu istiqomah. Menghormati dan membantu orang tua. Itu pun istiqomah. Dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman dari bab 2 kelas 7. 1. Yaitu arti jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kemudian hikmah dan manfaat dari perilaku jujur, yaitu dapat dipercaya orang dan mendapat banyak teman. Kemudian contoh perilaku jujur, yaitu kita tidak berbohong kepada siapapun juga. Yang kedua, arti amanah adalah dapat dipercaya. Ada 3 macam perilaku amanah. Amanah kepada Allah, contohnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanah kepada manusia dan alam, contohnya menjaga titipan, menjaga rahasia, dan lain-lain. Amanah yang ketiga, amanah pada diri sendiri, contohnya menjaga kesehatan dan pola makan kita agar sehat selalu. 3. Arti istiqomah adalah berpendirian teguh dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian hikmah dan manfaat berperilaku istiqomah, yaitu dicintai Allah, kemudian dapat membentuk perilaku ulet dan tekun, lalu dapat membentuk pribadi pantang menyerah. Dan contoh perilaku istiqomah adalah menjalankan sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, dan mentaati peraturan yang ada. Demikianlah pelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.